Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang kali ini kita akan belajar bersama ya. Hari ini hari Rabu 20 Januari 2021. Kita masih di subtema 2. Hari ini kita akan belajar IPA dan PKN ya. Kita akan belajar materi IPA dan PKN. Oke. Untuk materi IPA, silakan anak-anakku semuanya buka LKS-nya. LKS tema 6 halaman 37. Oke, seperti biasanya kalian bisa siapkan pulpen warna maupun stabilonya. Oke. Kemarin kalian sudah belajar mengenai siklus hewan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi hal tersebut. Nah, sebelum ke situ silakan perhatikan gambar di halaman 37. Di sini ada gambar seorang dokter hewan. Apa sih dokter hewan itu? Nah, dokter hewan itu disebut juga dengan medik veteriner atau dokter yang menangani hewan dan penyakit-penyakitnya. Apa tanggung jawab dari seorang dokter hewan? Yang pertama, tentu saja bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan atau keseluan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan hewan atau keserawan. Kemudian yang tiga, tanggung jawabnya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner ya, atau kasmafet. Jadi itu tadi pengertian dari dokter dan juga tanggung jawab seorang dokter hewan. Kemudian, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Nah, kalau ada, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan ya, termasuk daur hidupnya. Nah, di sini siklus hewan. Siklus hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur menetas, ini bagi hewan ovipar. Kemudian kalau hewan vivipar dimulai dari beranak, kemudian masa remaja, dewasa, sampai menghasilkan keturunan. Nah, siklus hewan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tanpa metamorfosis, yang kedua dengan melalui metamorfosis. Apa itu yang tanpa metamorfosis? Yaitu siklus hewan yang sejak lahir atau menetas bentuk tubuhnya sama. Perhatikan, bentuk tubuhnya sama dengan tubuh induknya. Jadi dalam hal ini hanya mengalami perubahan ukuran, bukan perubahan bentuk. Contohnya apa? Nah, ini ayam, sapi, kambing, bebek, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Nah, siklus hidup hewan ini yang metamorfosis ya, itu siklus hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Jadi yang metamorfosis itu ada perubahan bentuk, juga ada perubahan ukuran. Nah, kemudian metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua lagi. Apa itu? Yang pertama metamorfosis sempurna dan tak sempurna atau tidak sempurna. Apa bedanya? Perbedaannya adalah di sini, di prosesnya, di siklusnya. Kalau metamorfosis yang sempurna itu mengalami proses kepompong atau pupa ya, dan larva yang berbeda bentuk dengan induknya. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu tidak mengalami kepompong. Perhatikan, yang tidak sempurna itu tidak mengalami kepompong atau pupa dan larva. Nah, setelah telur menetas, organisme
yang terbentuk disebut nimfa. Apa itu nimfa? Nimfa itu adalah hewan kecil yang secara bentuk tidak jauh berbeda dengan induknya. Oke, untuk mempermudah memahami penjelasan Pak Guru, silakan perhatikan gambar berikut. Oke. Nah, ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan siklus hewan atau daur hidupnya. Oke, sudah diperhatikan? Apa perbedaan dari nomor 1, 2, 3, dan 4? Oke, nomor 1 dan 2 ini adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nomor 1 dan nomor 2 contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Setelah menetas atau setelah beranak, itu bentuk tubuhnya sama persis dengan induknya. Yang berbeda hanya ukurannya. Untuk ayam juga sama. Setelah menetas, bentuknya sama dengan induknya, hanya berbeda ukuran. Nah, sekarang perhatikan nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini setiap tahapan itu mengalami perubahan bentuk dan perubahan ukuran. Nomor 3 ini adalah contohnya hewan kecoa. Kecoa menghasilkan telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa kecil, kemudian menjadi nimfa kedua, tumbuh menjadi agak besar, kemudian menjadi dewasa, dan dewasa kedua ini siap untuk menghasilkan keturunan lagi. Nah, siklus hewan yang tidak mengalami kepompong atau pupa ini namanya siklus hewan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang keempat, nah ini adalah hewan kupu-kupu. Dari kupu-kupu dewasa, telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Nah, kalau hewan yang mengalami pupa atau kepompong, nah di sini disebut hewan tersebut mengalami metamorfosis yang sempurna. Oke, sudah bisa memahami ya, membedakan mana hewan yang tidak mengalami metamorfosis, mana hewan yang metamorfosis tidak sempurna, dan metamorfosis sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Oke. Ini tabel perbedaan antara hewan yang mengalami yang tanpa metamorfosis, kemudian yang tak sempurna dan yang sempurna. Kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian atau sebagai catatan tambahan. Ini ya. Untuk yang tanpa metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, hanya ukuran saja yang berubah. Kemudian untuk yang tak sempurna itu tidak mengalami pupa atau kepompong, tetapi mengalami perubahan bentuk tubuh. Yang metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk tubuh, tetapi ini juga mengalami pupa atau kepompong. Kemudian contohnya ini. Untuk yang bertelur itu ovipar ya. Bertelur itu ovipar. Cara mengingatnya adalah telur itu bulat, O, bentuknya seperti O berarti nama lainnya adalah ovipar. Contohnya ini ayam, bebek, itik. Kemudian kalau yang beranak vivipar, kebalikannya. Contohnya kucing, sapi, dan kambing. Kemudian yang mengalami metamorfosis tak sempurna itu kebanyakan dari golongan serangga seperti belalang, kecoa, capung, jangkrik, dan lain-lain. Kemudian yang sempurna ini contohnya ada lebah, semut, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham ya perbedaan antara ketiga jenis siklus ya. Ada yang tanpa metamorfosis, tak sempurna, dan yang sempurna. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pelajaran PKN. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah salah satu upacara adat dari Bali, yaitu ngaben.
Nah, upacara adat adalah salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Selain ada bahasa, kemudian ada pakaian adat, rumah adat, kemudian senjata tradisional dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya adalah upacara adat. Apa itu upacara adat? Upacara adat adalah suatu upacara yang diselenggarakan secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat yang terikat dalam satu suku di suatu daerah. Jadi upacara adat di sini tiap suku, tiap daerah pasti memiliki upacara adat yang berbeda-beda. Dan apa tujuannya kok diadakan upacara adat? Nah, di sini tujuannya ada beberapa ya. Mungkin misalnya upacara adat untuk menolak bala atau untuk menghindarkan desa dari bencana. Kemudian ada upacara adat sebagai rasa syukur. Kemudian contohnya ini ya, wiwitan itu kalau di Jawa Tengah. Kemudian ada upacara adat untuk merayakan kematian. Contohnya ngaben di Bali. Nah, itu contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita menyikapi upacara adat tersebut? Nah, kita sebagai umat Islam tentu boleh mengikuti upacara adat asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ingat ya, kita boleh mengikuti upacara adat atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Itu ya pesan Pak Guru. Kemudian untuk yang terakhir tugas hari ini, perhatikan ini ya. Nah, untuk yang tugas hari ini, silahkan kalian mengerjakan LKS halaman 55 sampai 57, kerjakan nomor 7 sampai 19 saja. Ya. Kemudian cukup dikerjakan di LKS. Untuk jawabannya nanti dikumpulkan lewat Google Form. Pak Guru ulangi, tugas hari ini kerjakan LKS halaman 55 sampai 57, nomor 7 sampai 19, dan cukup dikerjakan di LKS-nya, kemudian nanti dikumpulkan lewat Google Form atau Google Formulir. Oke, untuk pelajaran hari ini kita sudah mempelajari IPA dan PKN. Kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa segera dikerjakan tugasnya agar tidak menumpuk di kemudian hari. Jangan lupa juga untuk ibadahnya, membantu orang tua, dan tetap jaga protokol kesehatan. Pak Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.